Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzuhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani al-muslimin, saudaraku muslim, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Rabiul Awal atau yang dikenal dengan bulan Maulid, di mana di bulan Maulid ini kita umat Islam khususnya ala ahlus sunnah wal jamaah punya rutinitas yang disebut dengan memperingati Maulid Nabi. Walaupun di luar sana banyak sekali kelompok-kelompok yang mengingkari amaliyah seperti ini, namun kami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini bahwa amaliyah tersebut tidaklah menyimpang dari ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudaraku saudara muslim, untuk memperkuat, mensupport dan mendukung amaliyah kita, kami di sini akan menampilkan satu keterangan dari kitab I'anatut Thalibin karya Syekh Abu Bakar Syato yang mengutip dari keterangannya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Darrul Manthur yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah di satu rumah atau masjid atau satu tempat yang di situ kok dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah, kecuali malaikat akan menghampari mereka, mengelilingi mereka, mengelilingi tempat-tempat yang dibacakan maulid Nabi tersebut. Wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, yang kemudian para malaikat itu akan membacakan sholawat, artinya memintakan rahmat kepada Allah terhadap orang yang ada di ahlul makan tersebut atau di tempat tersebut, baik itu rumah, masjid, musola, atau di perempatan, mungkin di balai desa, di kantor-kantor industri dan lain sebagainya. Kok dibacakan maulid Nabi, maka malaikat akan mengelilingi mereka, mengelilingi tempat tersebut dan kemudian memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammahumullahu taala birrahmati waridwan, dan Allah akan memberikan kepada mereka rahmat dan keridhaannya karena sudah membacakan maulid Nabi. Kemudian wa ammal mutawwaquna bin nur, yakni Jibril. Adapun yang dimaksud dengan malaikat yang membawa nur atau cahaya itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Azrail alaihi wassalatu wassalam. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menjadi penyebab terselenggaranya pembacaan maulid Nabi, mulai dari mungkin pembantu yang di bidang administrasi, tukang parkir, tukang masak dan lain sebagainya, bahkan yang menyumbangkan sebagian hartanya, semuanya mendapatkan barokah atau doa dari malaikat yang isinya adalah rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam perkataan beliau, Syekh Jalaluddin As-Suyuti juga mengatakan, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidun nabi. Tidaklah satu orang muslim yang di rumahnya itu membaca maulid Nabi, illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat atau bahasanya menghilangkan al-qahtah wal waba'ah wal harqah wal gharqah wal afat wal baliyat, semua jenis qahtah
kelaipan, paceklik, atau kalau bahasa kerennya adalah krisis. Allah akan menghilangkan krisis, artinya Allah akan memberikan rezeki. Wal waba, penyakit. Wal harq, kebakaran. Wal gharq, dan juga tenggelam. Wal afat, dan semua jenis mara bahaya. Wal baliyat, sama, maksudnya semua jenis mara bahaya. Wal bughdhah, saling bertengkar, saling bermusuhan. Wal hasad, saling dengki. Wa ainus su, dan segala jenis hal-hal yang jelek. Wal lusus, angin topan, angin, semua jenis yang membahayakan. An ahli dzalikal bait, Allah akan menyelamatkan rumah yang dimana di situ dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza mata hawanallahu alaihi jawaba mungkarin wa nakirin. Ketika orang tersebut meninggal, mati, maka Allah akan memudahkan atau meringankan baginya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wa yakunu fi maq'adi sidqin, dan mereka akan berada di tempat atau di kedudukan yang bagus, inda malikin muqtadir, menurut Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu besar kemuliaan yang menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti terhadap mereka, orang-orang yang membaca Maulid Nabi. Oleh karena itu, mari kita lebih semangat lagi dalam bermaulid. Mungkin sedikit perlu kami jabarkan. Secara ilmiah, secara nalar, rumah atau tempat yang dibacakan Maulid Nabi oleh Allah akan dihindarkan dari berbagai jenis bahaya. Di antaranya tadi ada al-bughdhah wal hasad. Saudaraku, ketika kita menghadirkan riwayat atau sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastinya kita akan mengenang, mempelajari, dan kemudian bisa meniru. Semisal Rasulullah pernah dicaci maki, Rasulullah tidak melawan. Ketika kita itu angkat, kita bicarakan, kita ceritakan, maka tentu dalam cerita itu bisa kita ambil kesimpulan. Seperti dalam kitab Maulidit Tibai itu diceritakan, wa in khusima yasmut wala yujawib. Kanjeng Nabi ketika dipisui, dihina, yasmut wala yujawib, diam dan tidak menjawab. Kenapa? Karena ini adalah contoh. Bagaimana kita bisa mencontoh Kanjeng Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Kanjeng Nabi? Apakah hadisnya yang mengatakan untuk maulid ini adalah sahih? Tentu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sembarangan untuk merumuskan sebuah amalan. Kalau kita mau menoleh amalan itu adalah bid'ah atau tidak bid'ah, tentu ini sudah selesai. Karena dalam mazhab Syafi'i itu ada yang namanya bid'ah sayyi'ah, juga ada bid'ah hasanah. Oleh karena itu, saudaraku yang sesama muslim, mari kita lebih semangat lagi menghormat kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun tidak harus di bulan Maulid, hanya ketika di bulan Maulid kita semakin menambah lagi. Kita semakin menambah lagi penghormatan kita terhadap lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikian mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bisa menambah wawasan, bisa menambah semangat kita semakin mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pepatah mengatakan, siapa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jangan bilang mencintai Kanjeng Nabi kalau tidak mengenal sejarahnya Kanjeng Nabi. Jangan bilang mencintai Kanjeng Nabi kalau membaca sholawat saja masih mempermasalahkan bid'ah dan bid'ah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.